Oke, halo semuanya, balik lagi sama Mirza di sini, masih pengangguran. Makanya kali ini kita akan tetap bahas lead code. Kali ini kita akan bahas tentang anagram ya. Anagram itu adalah sebuah kata atau frase yang kalau kalian rearrange atau kalian tata ulang letaknya itu akan menghasilkan kata atau frase yang berbeda, tapi dia akan tetap exactly using the original lettersnya. Nah, for instance nih ya, contohnya kita ada A sama dengan 3, G sama dengan 1. Kita ada kata anagram dan ada nagaram. A-nya 3, G-nya 1, N-nya sama dengan 1, R sama dengan 1, M sama dengan 1. Di anagram ini. Sama halnya di nagaram. Di nagaram itu kita punya N sama dengan 1, A sama dengan 3, G sama dengan 1, R sama dengan 1, M sama dengan 1 ya. N-nya ada 1, A-nya ada 3, G-nya 1, R1, M1. Nah kalian bisa lihat semua kata yang muncul di S atau T ini ya, di anagram atau nagaram itu exactly having the same frekuensi. A-nya 3, G-nya 1, N-nya 1, R1, M1. Nah makanya dia akan beroutput true. Nah kemudian kalau misalnya kalian di example nomor 2 di red and car, kalian bisa tahu kalau R sama dengan 1, A sama dengan 1, T sama dengan 1, kemudian di C untuk car ada C1, A1, dan R1. Nah kalian bisa tahu nih, buat T dan C ini sebenarnya tidak muncul di satu sama lain ya. Jadi dia bukan anagram, makanya outputnya false. Gimana buat nge-solve-nya? Quite easy actually guys. Jadi ada 3 cara buat cara nge-solve-nya. Dan kita akan bahas ketiga-tiganya. Kenapa? Karena kita ya buat melatih otak kita menemukan jalan-jalan menuju Roma. Jadi kita bisa terlatih untuk kita ada cara untuk menyelesaikan this kind of problem with A, B, C, and so on so forth like that guys. Nah, 3 cara ini pertama kita bisa pakai yang simple, dimana itu adalah kita sorting, dan kita compare. Quite simple ya buat ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan map dari JavaScript, dimana kita akan store semua frekuensinya. Kemudian kita buat sebuah function is equal, untuk ngecek frekuensinya apakah sama atau enggak. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan namanya array fill, dan ini lumayan bakal dipakai ketika kita masuk ke dynamic programming, karena array fill ini lumayan nih buat representasi dari sebuah existing possible solution. Array fill ini gimana? Sebenarnya simple ya, kita bikin sebuah array yang intinya punya certain size. Kali ini kita sebut aja arraynya ada 4 size ya. Nah, setiap dari array size index ini akan merepresentasikan kondisi di alfabet. Kalian tahu kalau di alfabet itu ada A, B, C, D, Nah, kita bisa bilang kalau array index 0 itu maka akan A. Array index 1 akan B, index 2 akan C, dan index 3 akan D. That's quite simple ya guys. Nah, kita akan bahas satu-satu buat masalah ini. Jadi pertama kita akan bahas array sort yang tadi ya. Kita akan bahas tentang array sort. Ini simple. Pertama kita akan coba masing-masing dari S dan T ini kita split, agar menjadi array. Kemudian kita sorting. Kemudian kita compare apakah value-nya sama. Let's say sekarang S kita punya array. Ini kan masih jadi string. Kita jadikan array A, N, A, G, R, A, dan M. Kemudian sama di T juga. Kita akan ada N, A, G, A, R, A, M. Nah, kedua ini kita sorting. Kita sorting, maka akan menjadi A, A. Kemudian G, N, R, M. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Oops, salah guys. Sorry, nggak hafal alfabet. M, N, R. Ini juga sama ya. Kalau kita sorting dia akan sama G, M, N, R. Nah, kemudian dari sini kita bisa join, agar dia menjadi sebuah string lagi. Jadi dari awalnya kita A, A, G, M, N, R ini kan masih array ya. Kita bisa join
dengan built-in fungsinya JavaScript agar menjadi sebuah kata. Oke, kita bisa dapat S-nya sama dengan AAA GMNR, T-nya pun juga sama AAA GMNR. Nah udah, kita sekarang bisa compare kan, tinggal apakah sama dengan, kalau sama iya berarti true, kalau nggak sama ya berarti false. Itu cara yang pertama guys. Oke, kemudian di cara yang kedua kita bisa menggunakan sebuah namanya tadi adalah map ya. Map ini kalau bagi kalian yang tahu sebenarnya cuman sebuah objek. Objek yang dimana kita bisa nge-store key, and value-nya. Ini sebenarnya ya let's say objek lah, tapi map itu lebih efisien. Kalian bisa baca sendiri nanti di MDN. Jadi untuk yang kita lakukan sebenarnya kita bisa menggunakan 2 iterasi kalau mau menggunakan map, 2 iterasi. Kita akan ya biasalah looping atau iterasi dari left to right, left to right, Dan setiap occurrence dari elemen atau letternya tersebut, itu kita bisa store di map. Let's say kita ada di A ya. Kayak tadi kita awalnya ya, kita ngitungin, oh ternyata A belum ada, atau A udah ada berarti tinggal 1. Terus kita di N, kita masukin 1. Kita A sudah ada berarti tinggal ditambah 1. Kemudian kita ke G sama dengan 1, R sama dengan 1, A berarti plus 1, M plus 1. It goes the same ya buat yang di T-nya Nagaram. Nah, kemudian setelah kita iterasi, kita bakal compare lagi nih. Apakah A-nya benar munculnya 3, N beneran muncul 1, G benar muncul 1, R muncul 1, dan M muncul 1. Jika benar, well, simple, berarti it's anagram. Nah, sekarang buat yang the last one is actually kita akan gunain array fill yang aku mungkin sarankan ke kalian buat mendalami hal ini. Karena biasanya di dynamic programming kita akan menggunakan banyak banget nih buat array fill kayak gini. Karena kita bisa ngedetect occurrence-nya. Nah, kita bisa di yang ketiga ini kita akan menggunakan array fill. Kayak tadi aku bilang, array fill ini akan merepresentasikan ya istilahnya alfabet, lokasi alfabet. Jadi kita let's say bisa punya array yang dimana dia 26 karena alfabet ada 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's say kita ambil 10 aja dulu, Nah, setiap ini dia akan merepresentasikan A. Contoh di elemen sekarang kita ada A, A kita bisa ngambil namanya char code. Sorry. Jadi kalau kita ngomongin programming, di mata kita tahu kalau ini adalah sebuah letter A ya, huruf A. Tapi di komputer mereka nggak tahu, mereka menggunakan yang namanya char code atau Unicode. A kecil itu Unicode-nya adalah 97. Jadi ketika kita ambil sebuah Unicode dari A, kita akan mendapatkan nilai 97 kurang 97 yang dimana dia berarti 0. Array 0 berarti ada di sini, tinggal kita tambahin 1. Sama dengan misalnya N ya, kita bisa ngitung. Let's say aja N itu ternyata adalah 107, dikurangin 97. 107 kurangin 97 berarti sama dengan 10. Kita bisa tahu kalau N itu ada di sini berarti. Kurang lebih begitu buat array fill. Kemudian kita tinggal cek buat occurrence-nya lagi. Itu juga sama. Kita ngecek nih apakah lokasi dari masing-masing array atau indeksnya itu dia sama atau enggak. Let's say kita ngeliat gue mau ngecek dong dibuat A1 atau misalnya di A ini apakah value-nya sama dengan 3. Kalau iya ya berarti dia sama. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut cek buat N-nya. Tadi kan kita contohnya N ada di sini kan. Anggap aja 1. Nah, kalau udah ya berarti dia akan sama, return true. Kalau nggak sama, return false. Nah, yuk kita sekarang coba ke bagian ngodingnya. Kita udah di bagian ngodingnya. Kayak tadi sebelumnya aku bilang kita bisa pakai salah satunya sorted and compare, using map, dan using array fill. Buat yang sort kalian masih ingat kan pertama kita butuh split ya buat dijadiin array. Let's say array S, dimana s.split dengan ya ini empty array. Jadi kita bisa dapat semua elemennya itu jadi array.
Kita goes the same ya untuk buat T-nya. T and then T, kita bisa ngelihat nanti value-nya seperti apa sih ini. Yuk kita coba cek array S dan N array T. Oke. Kita run. Ya, kalian bisa ngeliat ya di sini benar nih. Oh, dapat nih array-nya udah jadi sebuah array. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita bisa nge-sorting nih. Asik. Gimana caranya, Mas? Simple. Sort S, let's say, itu adalah array S. Oke, dot sort. Dah, sesimpel itu. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama di T juga. Oke, dan kita bisa again console lagi nih buat ngecek bentukannya kayak gimana sih. S sort T. Kita run. Ya, kalian bisa ngelihat kalau ini udah di sorting ya, ada view all. Kalian bisa ngelihat nih untuk contoh nomor 1 anagram dan nagaram ketika di sort dia ternyata sama nih, AAA, GMNR. Kayak tadi kita udah bahas. Oke, berarti gimana nextnya kita tinggal comparing apakah si sort S dan sort T itu sama. Dan ini quite simple, tinggal sort S equal to sort T. Oke, kita run, maka dia akan bernilai true nanti. Value-nya akan oke. Sort S, oke, kita ada yang kurang ternyata. Oke, karena di sini dia masih berupa sebuah array. Nah, kita nggak bisa compare array, kita bisa compare string. Nah, jangan lupa untuk di join. Oke, kita join, and kita run ulang, kemudian ya. Kita dapat ya, sudah accepted. Kita coba submit juga. Ya, kita berhasil ya untuk sekarang ini. Nah, kita mau nyoba lagi nih guys, buat sekarang ya. Kan kalian udah bisa ngeliat di sini kita udah berhasil. Oke, sekarang kita coba pakai yang solve B, di mana itu adalah using map ya. Jadi kita akan pertama algoritmanya kayak kita bilang sebelumnya, quite simple. Pertama kita akan iterasi, kemudian di setiap iterasi masukkan elemen ke map. Oke, setelah iterasi ke S dan T, oke, maka kita akan perlu compare apakah frekuensi elemennya itu sama. Jika ya, well, berarti anagram. Jika ya, berarti return true. Jika false, jika enggak, ya berarti return false. Gimana caranya? Kita bikin namanya sfrag new map kosong. Kemudian kita bikin sebuah variable namanya dfrag, oke, dengan new map kosong juga. Di sini kita perlu melakukan iterasi 2 kali. Pertama adalah kita iterasi ke S-nya. Kita bisa instead gunain namanya for const letter of S. Oke, dimana ya kita tinggal ngecek aja untuk sfrag dot set, oke, karena kita menggunakan dot map ya. Jadi kita simple bilang, hey, gua mau ngeset isi dari map S ini, oke, dengan letter. Nah, gua sekalian juga mau ngedapetin sfrag ini. Jadi gua pengen ngeset si key-nya ya. Jadi kan kalau tadi kita bilang sebuah map itu sebenarnya adalah sebuah objek key value ya. Jadi objek key dengan value. Nah, key-nya kita mau ngeset dengan ya letternya sekarang. Kita lagi contoh lagi di A. Dan value-nya itu ada berapa? Kita pakai 0 atau 1. Ini ada cara simpelnya, dimana kalian untuk value-nya gimana sih cara ini dapatnya? Pertama kita cek, di sfrag ini udah ada belum letternya? Oke, get letternya, contoh kita di A. Kita ngecek, oh ternyata belum ada nih letternya. Oke, apa yang kita bisa lakukan? Ya berarti kita bisa do something like this. Oh ternyata ini akan bernilai undefined kan? Kalau undefined ya udah berarti 0. Tapi kalau enggak ya berarti kita dapat si ini. Let's say ini ada 2, oke. Terus kemudian kita tambah 1. Karena kalau lagi awal-awal undefined, 0 tambah 1 akan menjadi 1. Nah, ini simple seperti ini buat dapetinnya. Kemudian kita bisa copy juga, do exactly the same thing, tapi kali ini buat T, dan ini akan kita ganti jadi tfrag ya.
Kita bisa ngeliat console log dulu biar bentukannya lebih kebayang kayak apa. Kita ada di sfrag dan ada di tfrag. Oke, kita run. Nah, kalian bisa ngeliat di sini kayak tadi aku bilang ya, map itu cuma sebuah objek, oke, yang bentuknya adalah key dan value. Key-nya A-nya ada 3, oke, N-nya ada 1, G-nya ada 1, R, M ada 1 juga. Kayak yang tadi kita udah bahas, sama ini pun juga sama ya. Nah, kemudian kita bisa bikin sebuah function nih, yang dimana dia akan nge-iterate ke salah satu dari frekuensi ini dan compare dengan yang frekuensi satunya lagi. Oke, nah kita akan menggunakan namanya sama const juga, tapi kali ini kita akan destructuring buat mendapatkan value-nya ya. Jadi sfrag, oke, kita dapetin key-nya dan value-nya, kita bisa destructuring. Nah, kita bisa dapat contohnya dari let's say ini bisa macam aja, kalian mau S frekuensi, T frekuensi, it's okay. Tapi ketika compare-nya kalau kalian di sini F frag berarti di bawahnya di T frag. Kalau kalian sini T frag berarti atasnya S frag, gitu aja. S frag dan kita bisa dapetin entries. Jadi entries ini sebuah built-in function dari JavaScript yang dimana dia akan merubah sebuah objek ini, oke, itu menjadi array. Jadi yang aslinya kalian ngeliat ini objek key value, ini akan menjadi bentuk A,3 seperti ini. Sorry. A,3 kemudian array lagi N,1. Makanya kita bisa restructuring menjadi key and value. Oke. Nah, kemudian kita udah dapat key-nya, kita udah dapat value-nya. Next yang perlu kita lakukan adalah if, T frag. Ingat kayak aku bilang, kalau kalian pakai sfrag berarti bawahnya harus tfrag. Oke, karena kita mau compare antara dua map, bukan cuma satu doang. Kita ngecek kalau tfrag dapat key, get key tidak sama dengan value, maka return false. Maksudnya apa nih? Kita coba dapetin tfrequency, mapnya. Apakah value-nya ketika kita get itu kita akan dapat value-nya ya. Apakah value-nya sama atau tidak sama? Kalau tidak sama, sudah pasti berarti return false. Yuk kita coba contoh ya. sfrag.entries kita dapat nih, untuk pertama kita dapat ada di A. A itu ada key-nya. Value-nya kemudian adalah 3. Nah, kita masuk ke code black bagian ini. Dia bilang tfrag get key. Kita kan lagi ada di A ya. Kita lihat T frekuensi A, kita dapat ternyata value-nya adalah 3. Kita ngecek apakah 3 sama dengan 3. Kalau iya ya udah lanjut, kalau enggak berarti return false. Kita coba do this, kita run and let's see. That is undefined. So kita sepertinya ada salah satu yang kita agak miss. Miss-nya coba kita lihat di sini. Kita bisa nggak ada kemungkinan di mana, di mana sebenarnya kita juga bisa ngecekin namanya ada tfrag, kemudian .size, kita bisa ngecekin size-nya nih, sfrag-nya dulu. Kalau tidak sama ya berarti dia akan false. Nah, di tfrag sama size ini ya dia tinggal bilang doang sih, kayak yang tadi ya. Oh, ternyata size-nya di array-nya, kalau kita tadi console di sini, console.log sfrag dan tfrag. Kita bisa dapetin kayak ini .length sebenarnya, tapi untuk map doang. Kita kayak ini kayak .length, dimana ya kita bisa dapetin ternyata size-nya adalah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Of course kalau misalnya frekuensinya nggak sama ya kita return false. Nah, kemudian kita udah dapat semua kondisional, kita tinggal return ke base case-nya. Kita coba lihat run. And yes, sekarang sudah benar di sini. Kita coba submit apakah lolos semua test case. Ya, kita bisa lihat kalau sudah lolos semua test case. Nextnya kita bisa approach yang menggunakan array fill ini ya. Again,
Sebenarnya simple, kita akan buat sebuah array. Buat array dengan length 26. Setiap indeks merepresentasikan huruf alfabet, oke. Dan kita bisa cek occurrence-nya untuk kemudian di-compare. Kemudian di-compare. Nah, ini sama nih, kayak tadi sebenarnya kita gunain map, kita akan iterasi kepada dua-duanya, kemudian kita akan ngecek apakah occurrence-nya muncul dengan value atau frekuensi yang sama. Oke, ternyata di sini instead of kita menggunakan compare, sebenarnya kita bisa ngecek aja apakah occurrence buat hal tersebutnya itu 0 atau enggak gitu. Nah, yang kita bisa lakukan kayak tadi ya, kita buat array dengan length 26. Oke, kita bilang salah satu aja. Array 26.fill dengan kosong aja dulu. Ini new seharusnya. Jadi kita bilang, hey, bikin dong sebuah array yang diisi dengan kosong. Oke, kita lihat bentukannya. As fill. Oke, kita dapat ya bentukannya array yang diisi dengan 0 semua. Kemudian kita bisa ngecek occurrence-nya, kita menggunakan for looping biasa aja, i less than s.length, kemudian i++, di mana kita akan mendapatkan letter code-nya. Oke. Kayak tadi sebelumnya aku bilang, kita bisa dapetin yang namanya char code add, oke. Kemudian kita bisa langsung minus dengan 97 karena 97 ini adalah letter A kecil. Itu adalah Unicode value-nya. Oke, kemudian kita ya, ini kan sebuah array ya, kita bisa langsung tinggal ya s fill, kemudian indeksnya berapa dan kita mau ngapain. Nah, dalam kasus ini kita bilang kita ada A itu kan 97 kalau kalian dapetin char code-nya. Berarti 97 kurang 97 sama dengan 0. Berarti S0, oke, S0 atau di sini letter code ya. Kita tinggal plus-plus saja. Oke, karena kita mau ngecek buat ngisi dari si occurrence-nya di array fill ini. Yuk kita lihat contohnya di sini. S fill. Kita bisa ngeliat kalau indeks 0-nya akan keisi 3 karena A-nya ada 3. Oke, kita keisi 3 ya. Kemudian ada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Nah, G-nya kan betul 1 ya. Dan so on so forth lah. Di sini ada M, N, kemudian ada R. Next, kita perlu compare nih occurrence-nya. Yang bisa kita lakukan adalah kita akan beriterasi kepada si T-nya ya. Again, karena kita punya dua kata, jadi kita gonta-ganti yang tadinya S, sekarang T, dan so on so forth like that lah, vice versa. Kita kurang s.length, oke, kemudian i++, di mana kita akan melakukan hal yang sama, cuman kali ini instead of kita tambah, oke, kita akan coba untuk mengurangi, oke, jadi sfill letter code min. Right, oke. Kemudian kita udah dapet nih, berarti yang tadinya jadi 3 akan ekspektasinya semuanya bernilai 0. Kemudian di JavaScript itu ada sebuah built-in method yang dimana kita bisa beriterasi ke semua elemen dan kita ngecek apakah elemen tersebut ya sedemikian rupa true or not. Kita bilang sfill untuk every, oke, s, oke, kita cek apakah s ini equal to 0. Kalau benar semuanya maka ini akan bernilai true. Kalau beneran sfill ini isinya 0 semua. Jadi kan awalnya sudah berisi 3. Kemudian kita kurangin. Jadi ekspektasinya seharusnya semuanya 0. Kita coba run. Oke, kita ada punya masalah di salah satu di sini di mana ternyata dia outputnya berbeda. Ya, jadi alasan kenapa outputnya berbeda karena di sini kita ada melakukan hal yang salah nih. Ini seharusnya T. Oke, karena kita lagi ada di T ya. Coba kita run again. Ya, kita udah dapat ya true. Kita coba submit and
The answer should also be correct. Oke, jadi itu aja beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan anagram. Ini masih easy. Variasi anagram ini sering banget muncul di interview, jadi make sure kalian having a good comprehension on that. Oke. See you in next video guys.